Agong nasinya nasi jagung, lalapnya lalap putut. Uak gong nasinya nasi jagung, lalapnya lalap putut. Wak gong nasinya nasi jagung, lalapnya lalap putut. Pita laipit, siapa yang mau kecepit? Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Oke, sudah on ya? Oke, udah on. Nah, jadi kita ini ngebahas lagi apa ya? Kasusnya atau case-nya drama donasi. Karena ini belum selesai, sudah 2,5 bulan. Oh my God. Jadi gini, ada sebuah cerita ya, alkisah. Tapi ini benar terjadi. Tapi anyway kalian udah ngeliat ini ya, kupingnya Madam Suki ini ya, semakin hari, semakin panjang gitu ya. Kenapa Madam Suki? Karena iya, mendengarkan dari berbagai sumber, berbagai media, akhirnya kupingku memanjang. Untung aja mulutku yang tidak memanjang, ya kan Em? Karena daripada itu, karena memanjangnya kupingku ini, jadi aku harus mengatakan kepada kalian supaya kupingku nanti pelan-pelan mengecil gitu ya, atau tidak memanjang gitu. Oke, anyway, Madam Suki ngikutin. Ini Novi lagi ngobrol sama Bunda Korla gitu, Buncor gitu. Waduh, ini gimana ya? Jadi Novi itu cerita kalau di sela-sela ini ya, di sela-sela ruwetnya kisruh carut marut tentang donasi ini. Itu kan mengenai uang yang masih ada di Novi gitu kan ya, karena kan terjadi sebuah penyelewengan, di mana penyelewengan itu sejumlah 98 JT sekian lah ya. Nah, udah gitu karena uang itu sudah ditarik atau bagaimana, diamankan dulu. Maksudnya itu bukan diambil loh ya, diamankan supaya si Agus ini fokus dengan penyembuhannya, begitu loh ya. Nah kemudian Densu itu menawarkan, ya udah kamu ke dokter dulu aja, begitu ya. Terus Bang Densu itu bilang, nih saya kasih uang 200 JT. 200 JT, ya Allah, ini bukan 200.000, 200 JT katanya. Katanya Agus, oh kurang, gini. Sampai akhirnya Densu itu mengatakan, ya udah sih saya tambah lagi, saya kasih 300 JT. Itu uang dari Densu loh. Uang murni, uang bukan donasi. Dan Agus itu nggak mau. Ya ampun, kita di sini bisa ngelihat ya, ada orang yang, sorry to say ya, kalau kita bilang tuh orang yang membutuhkan pertolongan. Orang yang membutuhkan pertolongan itu kan berarti orang tersebut bisa dikatakan nggak punya uang dong, atau nggak punya dana, atau mungkin kurang lah ya, atau mungkin nggak ada lah ya. Nah, tapi ketika dikasih, bukannya terima kasih, malah menolak. Padahal siapa itu namanya dari pihak pengacaranya itu, kalian kan tahu kan ya, pengacaranya yang mendampingi si Agus itu. Dengan bangganya itu mereka mengatakan, oh ini si pengacara ini sudah memberikan uang kepada Agus 50 JT. 50 JT compare sama 300 JT. Dan pengacaranya itu juga bilang, saya juga menyumbang 1 JT katanya. Terus yang cewek yang nuduh-nuduh yang nuduh-nuduh Teh Novi yang katanya sesumbar, ayo buktikan kalau kamu bukan seorang pemakai narkoboy katanya. Itu rambutnya harus diinikan, harus di ini. Tenovi nurutin ya, tanpa banyak omong, tanpa banyak bacot ya. Tenovi nurutin. Nggak ngomong-ngomong, cuman rambutnya itu di ini, sampai rambutnya itu katanya banyak diambil. Demi untuk membuktikan, karena dia sebagai nyonya yayasan kan harus punya nama baik dong ya. Tanpa berkoar-koar. Akhirnya Tenovi itu nganu rambutnya. Terus katanya si pengacaranya itu, saya menyumbang 1 juta. Terus si wanita itu ya, kalian tahu lah ya, si wanita itu
yang masih muda itu ya, itu dia menyumbang 500 juta katanya. Tapi kalau kita hitung-hitung ya Mbok ya, 1 juta ditambah 500 ya berarti 1,5 M ya. Benar ya? Benar. Ya berarti ya udah itu aja dibuat dibuat ini, buat Agusnya ini operasi di Singapura. Oh ya, jadi gini, ketika ini baru aku ingat, ketika Tenovi itu bilang ke Bunda Korla ya, bercerita, hah? Jadi Agus itu dikasih 300 Jeti nggak mau sama Densu, nggak mau Bun katanya, karena dia nggak mau operasi atau ya dia nggak mau operasi di sini, dia maunya operasi di Singapura. Ya ampun, Gus, kenapa kamu nggak minta operasi di sana di Europe aja sana, ya kan? Oke deh. Nah, oke, sekarang gini. Madam Suki waktu itu kan membuat sebuah challenge ya sama kalian. Tapi aku ingatkan dulu ya challenge-nya apa. Coba lihat. Ini challenge-nya. Sama Novi, setelah Novi dipermalukan dan ditinggalkan oleh pengacara B, apa rencana Anda ke depan bersama Novi? ข่าวล่าสุดตอนนี้ทุกคนในประเทศไทย Lalu deh. Oke, sebentar ya, kita biarkan si iklan ini gitu kan ya, biasalah iklan. Di mana-mana itu harus ada iklan. Madam Suki pun mempunyai iklan. Jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, yang mempunyai masalah yang ruwet seperti kabel listrik di Thailand. Jadi kalian datang aja ke Madam Suki, tapi berbayar ya, DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 082229023699. Siapa nih yang sudah nyapa Madam Suki? Terima kasih ya sayangku. Saripur Jodi, waalaikumsalam sayangku. Sehat-sehat di sana ya. Oke, sebentar ya, Madam Suki lanjutkan. Selalu seperti itu. Oke, sebentar. Pengacara P mempunyai sebuah, ini mereka udah main strategi sih, kayak di catur itu loh ya, strategi. Jadi pengacara P mengatakan pada Madam Suki energinya dia nggak mau ngomong ya, karena ini rawan, karena nanti dibaca sama yang ono gitu. Tapi kalau Madam Suki aja boleh tahu, boleh ya, tapi Madam Suki nggak ngomong kok sama netizen, janji ya. Janji, Madam Suki nggak ngomong, tapi please kasih tahu Madam Suki aja ya. Penasaran kan netizen? Ada orang membawa obor, di belakangnya ada singa. Yuhu, apa itu artinya Madam Suki? No, Madam Suki kan tadi sudah bilang, janji, Madam Suki nggak akan ngomong sama netizen, ya. Biar aja netizen itu akan menerka sendiri. Tapi kalau menurut netizen, apakah rencana pengacara B? Yang paling benar jawabannya Madam Suki kasih reading tarot aura gratis. Aku pilih 3 orang yang paling benar jawabannya. Nanti akan Madam Suki kasih tanda ya. Tandanya misalkan silakan masuk ke ruang hangat, tekan nomor telepon ini, berarti kalian yang dapat salah satunya. Tapi jawabannya harus benar. Ya, jawabannya harus mendekati benar. Hanya untuk 3 orang. Oke? Dan Madam Suki jawab nanti nggak immediately, tapi aku akan berikan waktu. Oke. Jadi, Madam Suki ini udah membaca ya, apa rencananya pengacara P, begitu kan? Kalian tahu kan pengacara P itu siapa? Nggak ada satupun yang benar. Ya, tapi oke lah, Madam Suki karena Madam Suki itu baik ya. Ada yang mendekati begitu ya, mendekati begitu. Tapi nggak apa-apa, karena Madam Suki mengatakan ada 3 orang yang Madam Suki pilih, dan sekarang Madam Suki tambah 2 orang lagi. Yeay! Berarti 5 orang. Nah, yang mendapatkannya adalah nanti Madam Suki, nanti ini ya, kalian yang
namanya dipanggil, kalian nanti masuk ke nomor teleponku aja ya, nomor teleponku yang biasanya nanti aku sematkan. Tapi nanti Madam Suki akan beritahu kalian ya. Suwartini KST, ye, coba apa sih yang dibacain? Ya apa dibacain? Apa yang ditulis? Udahlah, pokoknya itulah ya. Nanti kelamaan. Karena Madam Suki nggak punya waktu banyak. Suwartini KST, ya. Selamat buat Bunda Suwartini KST nanti mendapatkan reading gratis aura. Nggak bayar loh. Bayangkan kalau bayar ya kan. Terus ada Tera Chan, yeay. Ada Ani Aziz 3390. Wow, 3 orang yang aku pilih ya. Tapi aku punya 2 orang lagi bonus ya. Nah, begitu Madam Suki itu. Biar nanti kalian bersemangat ya. Yang bonusnya untuk Butterfly Dream, yeay. Terus ada Yose Mute, yeay. Terima kasih buat semuanya kalian yang sudah terdampar di channelku berkali-kali. Nah, sekarang sebenarnya jawaban kalian nggak ada yang benar-benar tepat. Tidak ada yang benar-benar yang aku inginkan, tapi nyerempet-nyerempet sedikit-sedikit nggak apa-apa lah ya. Tapi ternyata memang ya membaca itu memang membaca kartu itu dibutuhkan intuisi yang tajam. Ya, nah jadi kalian yang bilang, oh kartu tarot itu musra, kartu tarot itu klinik, ya udah sih, blokir aja channelnya Madam Suki, udah nggak usah banyak ngomong ya, cus pergi ke tempat lain, begitu ya. Oke, jadi Madam Suki akan memberitahukan apa maksud lelaki membawa obor, dan di belakang laki-laki ini ada singa. Karena gini, kenapa ini kan videonya udah beberapa hari yang lalu ya, 3 atau 4 hari yang lalu ya, nggak salah ya. Tetapi kenapa Madam Suki bocorkan sekarang? Karena ini sudah pengacara P ya, ini P ya, pengacara P, dia ini sudah merealisasikan strateginya itu sudah 50%. Mungkin kalian nggak ngeh, tapi aku sudah membaca tanda-tanda itu 4 hari yang lalu. So that's why aku bilang kan, waktu 4 hari yang lalu aku bilang aku nggak mau ngomong karena nanti dibaca oleh pihak sana. Karena kasihan nantinya kalau kebaca bagaimana, ya kan? Tapi itu memang gunanya pembisik ya. Nah, jadi karena pengacara P ini sudah melakukan strateginya 50%, tapi whatever aku akan membacakannya ya. Oke, apa arti dari kartu ini? Apa strategi dari pengacara P? Minta izin dulu ya. Alright, jadi begini, pengacara P mengundurkan diri dari Novi, ya. Tetapi dia pun mengatakan bahwa saya itu ketika mau mengundurkan diri memang karena sudah habis waktunya, gitu, ya. Jadi saya tidak mempunyai masalah dengan Novi. Bahkan ketika saya keluar dari Novi, saya pun mengatakannya. Dan ketika saya mempunyai sebuah rencana, saya pun mengatakannya kepada Novi. Jadi clear di sini, Novi dan pengacara P tidak ada masalah. Sekarang, ketika pengacara P itu mengatakan, saya bersama donatur, ya kan? Nah, terus Densu juga mengatakan, saya bersama donatur, begitu kan? Terus, tetapi dia di sini ya, dia ini mempunyai strategi yang unik. Dia keluar dari Novi, tapi dia tidak berantem dengan Novi. Dan lihat tangannya adalah obor. Obor ini apa artinya? Obor ini adalah sebuah keberanian. Obor ini mempunyai api. Api ini artinya apa? Semangat. Api ini juga artinya sebuah kebenaran, keadilan. Keadilan, kebenaran, dan keberanian. So, itu dilambangkan, dilambangkan orang yang
ini dilambangkan oleh obor. Susah ya ternyata ya membaca ini ya, membaca apa itu namanya kartu itu ya. Iya, jadi Manasuki dibisikin ini ya, jin kolam ya, atau jin ini, jin apa itu namanya, jin pohon, bukan ya, nggak ada ini jin-jinan, oke? Jadi obor itu dilambangkan keberanian, keadilan, ya, dan apa tadi itu, kebenaran. Siapakah laki-laki ini? Laki-laki ini adalah pengacara P. Ya, pengacara P ini tidak perlu melibatkan pengacara-pengacara yang senior, nggak perlu. Kenapa? Kalau dia selalu melibatkan pengacara-pengacara yang senior, kapan dia bisa menghandle kasus-kasus yang dia tangani? Nah, ya kan? Berarti kan nanti dialah calon dari pengacara yang hebat. Makanya dia sesumbar ngomong, pengacaranya Agus ya, itu belum tahu saja kalau saya ini hebat. Suatu hari dia akan tahu bahwa saya hebat, ya kan? Nah, itu strategi dia. Lalu, Madam Suki, siapakah ini? Apakah ini adalah dinsos, dinas sosial? Apakah dia adalah pemerintah? Apakah yang sekarang muncul Bapak Yusuf Hamka atau Bapak Menteri Sosial? Jawabannya tidak. Singa ini adalah donatur. So that's why pengacara P mengatakan, saya di sini menggugat Novi dan Denso. Itu adalah triknya dia. Oke? Karena ketika orang dua padahal Novi ini temannya dia, tidak ada masalah. Ya, dia mengundurkan diri karena waktunya sudah habis. Nah, terus dia mengatakan saya menuntut Novi dan Densu ya untuk menyerahkan uang donatur karena bosnya dia adalah donatur. Tanpa uang itu ya, ketika pengacara P mengatakan, "Oke, saya tuntut ya Nov sama Densu." Ya, tuntutannya apa? Pengacara P, uang dari bos saya harus dikembalikan. Bos dia adalah donatur. Jadi, donatur ini adalah bosnya dia. Kalau sudah ini uangnya donatur ini diberikan dari Novi dan Densu, uangnya sudah lari ke donatur, lalu bagaimana? Nasibnya Agus bagaimana? Dan usut punya usut, Novi memang akan bersikeras. Ada dua pilihan sih ya. Ada dua pilihan. Kalau sampai kasus ini atau ya kasus konflik ini masuk ke pengadilan, artinya apa? Artinya Agus tidak mendapatkan uang itu. Agus masih ada kesempatan. Ya, tapi by the way ya, tapi gini, kalau misalkan sudah masuk di pengadilan, ya, kalau kasus ini sudah masuk ke pengadilan, Agus tidak mendapatkan uang tersebut. Kalau tidak masuk ke pengadilan, artinya Agus masih punya kesempatan untuk diobati. Tapi kamu harus merendahkan hati kamu, ya, diri kamu kepada Nyonya siapa? Nyonya Yayasan. Ya kan? Nah, seperti itu. Pertanyaan Madam Suki, apakah Agus mau melakukannya? Nanti kita jawab. Sekarang gini. Nah, ini ada ini-inian baru nih buat kalian. Tadi namanya sudah aku ini kan ya, yang mendapatkan 5 orang reading tarot gratis ya. Sekarang, selalu jatuh deh. Selalu aja, iya di Thailand ini lagi winter ya. Winter itu di Thailand itu adalah musim angin. Sekarang ini buat 3 orang lagi gratis. Ya, 3 orang gratis reading tarot.
Gratis tuh nggak perlu bayar. Kalau yang kalian datang-datang sendiri, Madam Suki aku lagi ini nih cekcok sama cem-ceman aku, Madam Suki aku lagi ini nih marahan sama ini, ya kalian mesti bayar lah. Kalau gratis gimana Madam Suki? Ya boleh aja gratis, kalian beli aja kartunya sendiri dan baca sendiri. Yuhu. Iya dong. Iya, oke ya. Pertanyaan Madam Suki berikutnya. Ini untuk yang berikutnya. Tolong dijawab ya. Aku akan memberikan 3 orang gratis yang benar. Apakah Agus masih punya 2 pilihan? Ya. Agus masih punya 2 pilihan. Pilihannya adalah kalau dia ke pengadilan, artinya dia tidak mendapatkan uang itu. Tapi kalau dia tidak ke pengadilan, dia akan mendapatkan uang tersebut. Tapi dia harus datang ke Novi, ya kan? Baik-baik sama Novi, negosiasi sama Novi. Pertanyaannya, apakah Agus akan melakukannya? Aku jawab sekalian dan kalian yang membaca ya. Oke. 4 of Wands. Bentar ya, Madam Suki ini dulu. Oke. Jadi gini, apakah Agus ingin masuk ke pengadilan? Jawabannya ini. Jawabannya Queen of Wands. Oke. Apakah Agus mau ketemu atau mau menemui Mbak Novi? Nih. Jawabannya 2 ini. Oke, tolong dijawab. Ya. Nah, kalau seandainya seandainya Agus mau atau bagaimana? Sekarang gini aja deh, tolong kalian tebak pikirannya Agus. Aku akan ambil 1 kartu aja, oke? Oke. Jadi kalian belajar untuk seperti Madam Suki ya, belajar untuk membuat sebuah cerita gitu. Supaya kalian tahu membaca itu tidak mudah. Past life, existence, moment to moment. Oke. Kalau kalian bisa membaca dari kartu yang keluar ini ya, keluar ini. Nah, oke, ini 1, 2, terus past life, existence, dan moment. Aku berikan deep reading hanya untuk 3 orang. Deep reading loh ini. Deep reading tahu nggak harganya deep reading berapa di Madam Suki? Hampir 200.000 loh. Aku berikan deep reading. Ya, untuk 3 orang aja. Oke, tolong dijawab. Yang aku akan persis memberi 3 orang, nggak bisa lebih lagi. Ya, deep reading. Ini kalau deep reading di Madam Suki itu hampir 200.000 loh ya. Hampir. Oke, jadi itu yang bisa aku jawab. Jadi pengacara P ini menggandeng donatur karena donaturlah yang mempunyai uang tersebut. Jadi pinter kan taktiknya dia. Nah, jadi sekarang kenapa Madam Suki mengucapkan atau memberitahukan karena pengacaranya si Agus ini sudah seperti kayak hopeless gitu sih. Aku melihatnya hopeless kayaknya gini. Ya udah deh, kita akan berangkat sendiri ke Singapura membawa Agus. Yeay, itu yang kita harapkan. Berarti pakai duit mereka dong, ya kan? Ya mudah-mudahan lah ya. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all.
Dan jangan lupa kalau kalian pengen reading tarot sama Madam Suki, silakan DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08222 902 3699. Dan kalian kalau mempunyai masalah yang sangat ruwet, atau kalian mempunyai gangguan-gangguan apa ya, emosional atau gangguan apa ya namanya, gangguan kepribadian lah ya, atau trauma atau apa ya namanya, inner child kayak gitu ya, kalian bisa ikut program Paket Cahaya ya. Tetapi kalian tidak bisa bertanya program Paket Cahaya bagaimana, nggak bisa tanpa kalian harus konsultasi dulu melalui kartu tarot. Ingat, kartu tarot adalah sebuah seni. Kartu tarot adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi dan membaca alam pikiran bawah sadar kalian atau target. Finally begitu aja. Send love and light. Salam manusia di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.